Jadi untuk ECM K2F ya, ini K2F N81. Jadi untuk ECM K2F N81 itu adalah ECM untuk motor Scoopy yang belum keyless ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini kita akan memahami jalur pengisian pada motor Scoopy 2023 ya. Ini motor Scoopy 2023 itu kendalanya pada bagian mesin ya. Ini mesinnya. Ini sudah saya bongkar untuk penggantian bagian crankcase yang bagian kanan ini. Tapi kita abaikan bagian mesin ya, karena kita akan membahas mengenai jalur pengisiannya. Jadi kita abaikan mesin ini. Untuk teman-teman ketahui, untuk pergantian bagian crankcase ini itu dikarenakan ada benturan di bagian crankcase yang lama, mengakibatkan bagian crankcase-nya itu ada retakan ya, sehingga mesin ini rembes di bagian bawahnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan awal kita mengenai jalur pengisian pada motor Scoopy ESP. Buat teman-teman yang belum subscribe ataupun like video ini, buruan like, dan jangan lupa komen apabila ada pertanyaan ya. Yang penting itu di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai bagian sistem pengisiannya, kita perlu dulu untuk mencari bagian ECM pada motor Scoopy ini. Karena untuk mempelajari bagian pengisian pada motor era injeksi seperti sekarang ya, itu kita harus mencari bagian ECM-nya dulu. Mengapa ECM yang harus dicari? Karena untuk sistem pengisian pada motor injeksi zaman sekarang itu bagian pengapian dan bagian pengisian itu satu tempat ataupun satu jalur ya. Jadi untuk bagian ECM pada motor Scoopy ESP 2023 ini itu berada di bawah jok ya, di bawah jok. Letaknya itu di sini. Mengapa AHM meletakkan bagian ECM itu di bagian jok ataupun di bagian bawah jok? Itu untuk menghindari ya, untuk menghindari ECM itu rusak pada saat terjadinya kecelakaan. Seperti yang sudah untuk motor Vario 125 ataupun Vario 150 itu ECM-nya itu berada di bagian depan, bagian sini ya, bagian sini. Jadi untuk amannya itu kurang aman ya apabila terjadinya kecelakaan pada sepeda motor itu sendiri. Karena apabila terjadi kecelakaan, otomatis apabila ECM berada di depan itu akan mengakibatkan rusaknya ECM ya, karena ECM itu harganya cukup mahal, di atas 1 jutaan. Jadi untuk bagian motor Scoopy ini makanya diletakkan di bagian sini oleh AHM untuk melindungi ECM ini apabila terjadinya kecelakaan. Oke, poin yang kita bahas untuk video kali ini bukan mengenai bagian ECM letaknya itu di mana ataupun intinya bukan mempelajari bagian ECM ya, tapi yang kita pelajari pada video kali ini itu mengenai sistem jalur pengisiannya. Seperti yang video saya yang sudah ya, tentang mengenai sistem pengisian pada motor Beat ya, motor Beat ataupun motor Scoopy K93. Tapi pada video kali ini kita akan membahasnya di ECM K2F ya. Jadi kita buka dulu ECM-nya bagian sini supaya kelihatan ya. Ini ECM pada motor Scoopy 2023, 2021 ataupun 2022. Itu ECM-nya sama ya, ECM-nya sama. Yang membedakan itu cuman bagian cover-covernya saja dan bagian warnanya. Jadi untuk ECM K2F ya, ini K2F N81. Jadi untuk ECM K2F N81 itu adalah ECM untuk motor Scoopy yang belum keyless ya, yang belum keyless. Dan untuk ECM yang satunya lagi, untuk motor Scoopy yang sudah keyless itu menggunakan kode ECM-nya N91 ya, yang saya tahu itu N91. Dan untuk ECM yang non keyless ataupun yang masih pakai kunci kontak
itu N81. Ini yang masih pakai kunci kontak ya, yang masih pakai kunci kontak, belum menggunakan bagian keyless. Jadi kita lanjut saja ya untuk poin yang kita bahas hari ini. Jadi untuk pengisian pada motor Scoopy ESP ini, itu ada beberapa kabel di bagian soket yang coklat ini ataupun soket pengisiannya. Jadi untuk kabelnya itu kita lihat ya, kita buka dulu bagian soketnya. Ini sudah kita buka ya. Untuk soketnya itu ada seperti ini. Nih. Ini ada 5 kabel ya, 5 kabel. Ya, seperti video yang sebelumnya. Itu ada 3 kabel yang dari spool ataupun stator comnya. Ada 3 kabel dari stator com. Itu bisa kita lihat melalui kabel soket ini. Ya, ini adalah kabel yang dari spool. Ada 3 kabel. Yang pertama kabelnya itu berwarna merah leres biru, dan yang kedua itu merah leres putih, yang ketiga merah leres kuning. Kabelnya itu tetap sama warnanya ya teman-teman. Yang membedakan itu nantinya letak bagian di soket ini, letaknya di bagian soket ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian mesin. Nih, bagian mesinnya itu ada di sini ya. Nih bagian mesin. Ini bagian spoolnya, bagian spool yang saya jelaskan tadi. Untuk kabel yang keluar dari spool ini itu sama yang saya jelaskan tadi, merah leres biru, merah leres putih, merah leres kuning. Jadi ini adalah kabel dari spool ataupun stator com. Jadi untuk kabel yang menuju ke HM ini itu juga sama, ada kabel merah leres biru, merah leres putih, dan ada merah leres kuning. Jadi ketiga kabel ini ya, tiga kabel ini adalah dari spool, Jadi kedua kabel, ada 2 kabel lagi ya, ada 2 kabel lagi yang tidak dari spool tetapi dari ECM langsung ya, yang keluar dari ECM langsung, yaitu kabelnya merah leres hitam. Ini digunakan untuk pengisian DC-nya, dan kabel hijau ya, ini untuk masanya. Jadi dari kelima kabel ini kita bahas dari pin yang pertama ya. Ini kita sudah membahas tentang jalurnya. Jadi untuk soketnya itu kita letakkan seperti ini untuk teman-teman biar pahamnya. Apabila soket ini terbakar ya, jadi teman-teman bisa ganti soket ini saja ataupun ganti kabel bodi juga bisa, tetapi harganya itu cukup mahal. Jadi teman-teman bisa mengganti bagian soket ini. Dan apabila soket ini diubah, terkadang teman-teman itu lupa letaknya di mana ya. Jadi ini saya videokan supaya teman-teman tidak lupa. Untuk kabel yang hitam, maksud saya merah leres hitam, itu untuk kabel pengisian, itu berada di pin yang pertama ya. Pin yang pertama yang di sini untuk motor Scoopy ESP ini. Dan untuk kabel yang di pin yang kedua itu kabelnya merah leres kuning. Jadi untuk kabel merah leres kuning ini itu didapat dari spool, seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Ini didapat dari spool. Dan untuk pin yang ketiga itu kosong ya teman-teman. Pin yang ketiga itu kosong. Dan pin yang keempat itu adalah kabel merah leres biru yang juga keluar dari spool ataupun stator com tadi. Ya paham ya teman-teman sampai sini. Jadi kita balik seperti ini. Jadi yang ini yang 4, yang pin keempat, ini pin yang kelima kosong, dan pin yang keenam itu kabelnya hijau. Kabel hijau itu adalah kabel massa dari sepeda motor Honda ya. Itu teman-teman sudah paham ya. Dan untuk kabel yang ketiga, maksud saya kabel yang di pin yang ke-7 itu kabelnya berwarna merah leres putih. Jadi merah leres putih ini itu langsung dari ECM tadi ya teman-teman ya, dari ECM. Dan kabel yang pin yang ke-8 itu kosong, itu menandakan tidak adanya kabel ya kalau kosong. Jadi apabila teman-teman mendapat kasus untuk soket ini terbakar dan letaknya itu tidak tahu teman-teman ya, bisa teman-teman lihat video ini dan teman-teman pahami. Dan untuk sistem pengisiannya itu keluar melalui kabel merah leres hitam ini, yang akan masuk ke bagian baterai yang ada di sini, yang di box screen ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup singkat ya, karena saya hanya ingin membahas mengenai kelima kabel yang ada di bagian soket pengisian pada motor Scoopy ini. Dan untuk motor Scoopy yang kode ECM-nya itu K93 ya,
Kalau ini kan yang K2F. Untuk kode HMK 93, untuk masa lampu depannya itu berada di soket sini. Di soket sini ya. Yaitu kalau nggak salah kabelnya itu berwarna putih leres hijau ya teman-teman. Jadi untuk motor Scoopy yang terbaru ini itu tidak ada kabel massa untuk sistem penerangan. Mungkin kabel massa dari motor ini itu berada di kabel massa untuk sistem penerangannya itu berada di bagian soket sini ya. Nanti kita bahas mengenai jalur-jalur sistem penerangan pada motor ini. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf, dan kekeliruan saya mohon dikoreksi bagi teman-teman yang sudah memahami ataupun sudah paham lebih dari saya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.